Halo, perkenalkan nama saya Raihatul Mahmudah. Di sini saya akan memaparkan hasil proyek time series analisis terkait inflasi. Adapun outlet dalam bahasan ini adalah sebagai berikut. Oke, kita masuk ke bagian background of project. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi dilakukan oleh BPS dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya. Nah, BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Dalam proyek ini, akan dilakukan time series analisis untuk melihat pola inflasi dan membangun model untuk memprediksi inflasi yang akan berguna di kemudian hari. Selain itu, akan dilihat hubungan inflasi dengan faktor lain seperti pay rate. Data yang digunakan memiliki 3 informasi. Yang pertama, date, yaitu data bulanan dari Januari 2009 hingga bulan Oktober 2023. Kedua, inflasi, yaitu data rate inflasi per bulan dengan value yang positif. Yang terakhir, BI rate, yaitu data rate suku bunga BI per bulan dengan value yang juga positif. Setelah dicek, dataset yang digunakan tidak ditemukan missing value dan data duplikasi, sehingga dapat dilakukan ke tahap eksploratory. Karena inflasi dan BI rate mempunyai value positif, maka forecast yang dihasilkan pun harus diset dalam value yang positif. Untuk menghasilkan positive forecast, dilakukan transformasi log. Nah, karena inflasi juga terindikasi data yang tidak stasioner, untuk menghasilkan time series yang stasioner dilakukan transformasi diferensiasi. Pada log plot terdapat hubungan positif yang kuat pada leg 1, 2, dan 3, sedangkan pada leg 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 terindikasi hubungan positif yang lemah. Berikut plot ACF dan PHCF untuk inflasi yang belum dilakukan transformasi. Pada plot terlihat ACF yang menurun secara perlahan menunjukkan terdapat pola atau tren, sedangkan nilai autokorelasi positif yang besar menunjukkan data non-stasioner. Berikut plot ACF dan PHCF untuk inflasi yang telah didiferensiasi. Pada plot terlihat ACF turun ke 0 dengan cepat, menunjukkan tren yang stabil dan konsisten dari waktu ke waktu. Dari scatter plot terlihat hubungan positif yang kuat antara inflasi dan BI rate. Namun dari CCF plot yang mencapai puncak pada H yaitu min 9 menunjukkan hubungan korelasi bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai BI rate di atas rata-rata akan menyebabkan nilai inflasi di bawah rata-rata sekitar 9 bulan kemudian. Dan sebaliknya, nilai BI rate di bawah rata-rata akan menyebabkan nilai inflasi di bawah rata-rata sekitar 9 bulan kemudian. Kita masuk ke bagian forecasting. Yang pertama yaitu menggunakan Naive model. Dalam Naive method, forecast pada periode berikutnya sama dengan nilai pada periode sebelumnya. Maka, untuk meramalkan set test digunakan data terakhir di set trend. Dalam kasus ini, forecast menggunakan data inflasi di bulan April 2022. RMSE yang diperoleh pada model Naive sebesar 1,42 sekian. Nah, di sini kelihatan kan kalau forecastnya itu garis lurus aja. Nah, selanjutnya ARIMA model. Pada ARIMA model akan dilakukan order selection di mana P dan Q yang diset dalam rentang 0 hingga 10. Karena data inflasi yang tidak stasioner, maka nilai D diset 1. Pada order selection, order P, D, Q terbaik secara berturut-turut 9, 1, dan 8. Dengan EC yang diperoleh minus 234,9 sekian. Tuh. Dari diagnostik residualnya diperoleh residual memiliki sifat stasioner, terdistribusi normal, dan tidak mempunyai dependensi. Berikut plot untuk fit value dan forecast pada ARIMA.
Karena transformasi log yang diterapkan pada data inflasi menghasilkan nilai forecast dan confidence interval yang berada dalam rentang nilai positif. RMSE yang diperoleh pada model ARIMA sebesar 1,07 sekian. Cross validation dilakukan untuk melihat performa atau evaluasi model pada beberapa bagian atau variasi data. Berikut plot untuk forecast pada masing-masing fold. Dalam kasus ini digunakan K-foldnya yaitu 5 sehingga akan menghasilkan 5 plot. Nah, dari tabel, fold 3 menghasilkan RMSE terkecil dibandingkan fold lainnya. Nah, ini kita bisa lihat dari plotnya pun fold 3 itu lebih baik dibandingkan fold lainnya. Sedangkan RMSE cross validation yang dihitung dengan merata-ratakan RMSE fold menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan RMSE trend test split. Selanjutnya VAR model. Untuk menguji kointegrasi, hal pertama yang dilakukan yaitu menguji stasioner dengan add fuller test. Pada inisial variabel yaitu data inflasi dan BI rate yang tidak ditransformasi, dan pada log transform variabel yaitu pada data inflasi dan BI rate yang ditransformasi log menunjukkan hal yang sama yaitu time series yang tidak stasioner. Sedangkan setelah dilakukan transformasi diferensiasi untuk data inflasi dan BI rate menunjukkan time series yang stasioner. Inflasi dan BI rate yang telah didiferensiasi dilakukan tes angle Granger. Pada tes angle Granger, inflasi dan BI rate yang didiferensiasi memiliki kointegrasi dua arah. Artinya, inflasi terkointegrasi terhadap BI rate, begitu juga sebaliknya, BI rate terkointegrasi terhadap inflasi. Pada VAR terdapat function select order untuk metrain model hingga maksimum lag. Dalam kasus ini maksimum lag yang diset yaitu 15, maka tabel akan menghasilkan nilai evaluasi hingga 15 select order. Dalam tabel terdapat tanda bintang yang menunjukkan nilai evaluasi minimum, di mana nilai IC, BIC, dan evaluasi lainnya yang minimum berada pada lag order 1, yang itu di kotak yang biru. Maka selanjutnya akan dibangun VAR model dengan lag order 1. Berikut plot forecast pada model VAR. Di sini kelihatan lebih kayak forecastnya itu seperti garis lurus ya. Dan RMSE yang diperoleh pada model VAR sebesar 1,18 sekian. Conclusionnya, untuk menghasilkan positive forecast dilakukan log transform. Yang kedua, transformasi diferensiasi untuk membentuk time series yang stasioner. Yang ketiga, inflasi dan BI rate memiliki hubungan positif yang kuat namun terindikasi kointegrasi. Yang keempat, pada ARIMA, RMSE cross validation yang diperoleh masih lebih besar dibandingkan RMSE trend test split. RMSE yang diperoleh pada 3 model yaitu NAIF sebesar 1,42 sekian, ARIMA sebesar 1,07 sekian, dan VAR sebesar 1,18 sekian. ARIMA model menjadi model terbaik yang memiliki RMSE terkecil dengan IC sebesar minus 234 sekian dan BIC sebesar minus 179 sekian. Recommendation for konteksnya, inflasi dan BI rate memiliki hubungan positif yang kuat sehingga untuk menjaga nilai inflasi yang rendah maka perlu menetapkan atau menjaga suku bunga BI atau BI rate yang rendah pula. Recommendation for the next experiment, karena kedua variabel inflasi dan BI rate terindikasi kointegrasi, maka pada multivariat time series selanjutnya dapat menghilangkan salah satu variabel atau menggunakan model lain yang dapat menangani kointegrasi seperti Vector Error Correction Model atau VECM. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.